Menurut gua, ini adalah mobil yang overpriced. Special. Menurut lo ini mobil yang kemurahan. Tapi ini terlihat sangat tidak 800 juta, Om. Jadi GR Yaris untuk 850 juta rupiah. Apakah kemurahan seperti yang Om Bobi bilang? Halo semuanya, Halo YouTube, selamat datang di channel. Sabar toh, gue tuh baru mulai. Bukan bubur. Dan Dimas. Gue baru mulai. Dimas di sini. Gak usah sosokan imut. Gak usah sosokan imut. Dan Dimas. Hari ini kita mau, nggak gue ya sebenarnya pengen ngeliat mobil yang overpriced. Dia penasaran. Gue penasaran karena mobilnya overpriced. Mobil yang hanya limited sekali yang ada di Indonesia. Limited tapi 120. Hanya 125 itu mah unit. nggak limited. 125 ini tuh sangat limited sekali. No, Ya seluruh dunia 25.000 No. yang Ya, no. yang dibuat untuk homologasi rally. Tapi di Indonesia 120 ini tuh banyak mobil yang lebih rare dari itu. Ah, ya terserah. Tapi Tapi makanya ini ini nggak berbeda. rare. Ini very special. Menurut gua ini adalah mobil yang overpriced. Special. Menurut lo ini mobil yang kemurahan. Ini sangat kemurahan. Harusnya harga mobil ini 1,5 miliar up. Oke. Ini pintunya cuma 2. Ini mobil 800 juta nih. 8 juta. Ini bunyinya begini. Ini aluminium. Enggak. Emang ini aluminium? Aluminium. Ini? Aluminium. Tapi kenapa kopong sekali? Ya aluminium. Lightweight. Ini 800 juta kopong. Saking lightweightnya, atapnya itu forged carbon. Tapi kalau dia tuh forged carbon asli, kenapa Toyota menyembunyikannya? Karena nggak rata, dia nggak suka. Nggak kelihatan rapi Jangan-jangan mungkin ini ya. bohongan juga. Ini forged carbon asli. Carbon. Forged. Beda. Forged carbon itu lebih mahal daripada karbon yang anyaman ya. Tapi ini terlihat sangat tidak 800 juta, Om. Menurut gue 800 juta nggak bisa dinilai dengan diketok-ketok. 800 juta tuh harus dirasakan seperti Iya, apa. apa yang mesti Dan gua rasa? 850 juta itu sangat kemurahan. Apa Tahu yang, nggak? yang mesti gue rasa tuh apa? Demand-nya ini mobil berkali lipat daripada 125 unit jatah Indonesia. Tapi ini, aduh, tapi ini tidak worth it 850 juta. Ini malah lebih hemat silindernya. Makanya, udah 850 juta, jumlah silindernya lebih sedikit lagi. Makanya harusnya lebih murah dong. Coba kita lihat dalamannya. Nggak hidrolis. Sini. Nggak, ringan. Ya Allah, nggak hidrolis. Enteng banget ya. Awas. Dipegang plastiknya dong. Pinter. Aduh, panas aja. Itu panas beneran. Udah tahu panas, makanya kami nggak bilangin. Awas panas. 850 juta, mesinnya aja nggak rapih. 3 silinder. Ya, enggak. Semua mesin nggak rapi. Coba buka tuh BMW. Itu lebih rapih daripada ini. Dibuka covernya. Loh, ya makanya ini nggak dikasih cover untuk 850 juta. Nggak perlu kerapihan. Ini 3 silinder 1600 cc. 850 juta nggak dapat strut bar. Ini nih ya. Nggak ada kan? Nggak. Ini. Ini sudah reinforce. Ini ger. GR. Ya. Ini udah dipikirin sama mereka kekokohan sasisnya. Nggak usah pakai skut bar. Kampungan. Ya ampun, mobil dapat 10 juta nggak dapat 261 PS, 360 Nm dari 3 silinder. Itu merupakan mesin 3 silinder paling kuat. Sebentar, Tipis. ini warna putih warna asli? Ini bukan wrappingan atau bukan cat-catan yang bisa dikupas. Oh, jadi ini warna asli ya? Ini adalah warna asli dari pabrik. Jadi bukan special order ya sayangnya? Nggak bisa, special order tuh nggak bisa di Indonesia sekuat apapun. Atau mungkin kalau mau apa namanya harus punya power gitu loh. Oh gitu ya, mungkin ya. Kalau ada juga yang pura-pura punya power gitu. Iya, tuh ada. Iya. Siapa sih? Nggak tahu tuh. Oh, iya. Ada special order gitu, padahal di wrapping. Oh gitu, iya. Heran. Oh iya. Makanya ini logo-logonya di Ini yang posisi special order. Tuh kan. Mobil 850 juta. Kenapa dikasih stiker 500 rupiah gitu? Kan spesial soalnya. Karena stiker spesial, gambarnya di stiker itu spesial. Tapi kenapa begini? Keren. Ini lagi mau bikin yang emboss kayak begini nih. Buat apaan? Taruh di situ. Lo mau ngapain lagi? Bikin tengkorak yang gini. Kan keren. Ada nggak yang bisa bikin? Tolong komentar di bawah yang bikin gini. Ya di apa namanya? CNC.
mobil ya udah 810 juta, tiba-tiba dikasih stiker jadi lebih murah. Enggak lah, jauh jadi lebih mahal jauh. Ini Bagasi segitu doang. segini doang, karena kita tidak butuh bagasi-bagasian yang Nggak ada electric tailgate. Nggak perlu power tailgate. 850 juta nggak ada electric tailgate. Ini dan kita belum lihat interiornya lagi ya. Coba lihat interiornya. Wah, keren banget. Jok bucket. Ntar dulu. Ini kaca emang frameless. Emang frameless? Frameless. Tapi kekurangan frameless teman-teman adalah suara luar masuk. Karena kita nggak butuh kekedapan. Ngapain kekedapan? Mobil ini tuh bukan mobil untuk kekedapan, kemewahan, gini-gini elektrik, itunya elektrik. Ini 850. Kuncinya sama lagi sama Innova. Masya Allah. Ya. Ini jadi kita gini, kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman, naruh kunci di meja, ini low profile. Ya kan? Nah, Bilang aja nggak mau bayar mahal. kalau lagi pengen high profile, tinggal dibalik. Nah, Ya, coba jangan-jangan Yaris GR juga gitu yang di sini ntar. enggak. Emang lo tahu? Enggak tahu. Tuh kan. Paling juga ntar kayak gitu. Jadi sama aja pas dibalik. Oh, Yaris GR ya. Keren kan? Kita sekali lihat interior deh. Ini interior. Plastik. Ini hard plastik. Ini plastik keras ya. 850 juta. Murahnya 850 juta. Ini kayak bahannya pintunya. Masih ini ya. udah bagus dapat power window. Alhamdulillah ya. Hah? Dapat power window. Dapat ini lipat-lipat sendiri. Spion bisa ngelipat sendiri. Bisa Alhamdulillah. kalau dikunci. Alhamdulillah Tuh fitur ya. yang kebanyakan terlalu mewah. Ya, terus ini empuk-empuk. Ya ini soft touch boleh lah, tapi di sini doang, guys. Empuknya empuk banget. Ini hard plastik lagi sisanya. Oh iya, ya. Again, weight saving. Ini ada driving mode, tidak ada pengaruh sama tenaganya mobil. Dipencet normal itu 60% depan, 40% belakang pembagian tenaganya. Terus? Kalau misalnya kita di sport mode, 30% depan, 70% belakang. Oke. Kalau di track mode, itu 50% depan, 50% belakang. 50-50, rata. Ya. Oke. Terus? Ini manual shifting sampai gigi 6. Tapi bukan dogleg. Ini rem tangan. Iya. Begitu rem tangan ditarik, itu akan memutus arus ke roda belakang. Ya. Ya, itu kalau di mobil balapnya Rifat Sungkar yang EP4, itu gearbox seperti itu harganya $50.000 ya. Ya. Oke. Tapi kan di sini kan enggak. Apa? Harganya nggak $50.000. Loh, ini dengan fungsi yang sama, itu begitu. Oke. Terus ini ada 3 tombol nih. Yang tengah kan stability control, traction control. Ya. Yang depan, yang belakang itu auto start stop engine-nya. Ya. Yang depan ini ada tulisan IMT. IMT itu Intelligent Manual Transmission. Jadi dia bisa ngapain? Dia pada saat downshift, dia akan synchronize RPM-nya ke kecepatannya. Oh, gua nggak butuh, gua bisa kok. Ini apa namanya heel to toe. Itu buat orang-orang kayak lo nggak bisa heel to toe kan? Terus Ini udah. orang yang nggak bisa Nah, heel. kalau misalnya nggak nyampe, duduknya ini bisa dimajuin. Nyampe. Oke? Kalau nggak nyampe, masih bisa Nyampe. lagi kok. Masih bisa dimajuin lagi. Kan gua yang mau nyobain mobil ya, kenapa lo yang masuk? Oh iya, iya. Nggak, kalau tiap mobil ini kebuka pintunya tuh rasanya udah pengen duduk, nyalain, dan go. No, gitu rasanya. No. Addicting, nyetir mobilnya itu addicting. Jok bahkan nggak electric seat. Ngapain? Terlalu mewah electric seat itu. Terus speedometer aja Masih jarum, karena jarum itu lebih mudah untuk dilihat. alasannya banyak banget lo ya. Udah bukan alasan, memang lebih 850 mudah. juta speedometernya kayak begitu. Jarum itu lebih mudah untuk dilihat. Ya. Daihatsu Rocky aja lebih bagus ya dashboardnya daripada ini. Enggak, bagusan inilah. Ini head unit apaan? Nah, itu terinspirasi dari kepala E.T. Tahu E.T.? Ini beneran nih Handbrake-nya. 850 juta nih. Ya, 850 juta. Kemurahan. Kemahalan. Kemurahan. Kisi AC-nya kecil banget itu. Itu harusnya gede ketutupan head unit yang raksasa itu. Bentar. Kurang ajar ya lama-lama ya. Udah basi tau gak? Udah basi. Pasti lucu. Udah basi tau gak lo? Kan nggak kena. Udah basi. Frameless. Ini kalau gini nggak kena loh. Loh, ya kan? Nggak kejepit kalau kita gini.
Oke, GR Yaris, overpriced Yaris. Si Om nggak mau nemenin, dia katanya mau makan. Jadi yaudah, kita coba aja. Apakah mobil ini beneran worth it 850 juta atau bagaimana? Kita coba. Masukin gigi 1, pakai mode sport, kita tarik. Oke. Kencang. Kencang kok. Ya, mobil ini kencang. Tentunya iyalah buat 1500 cc, 3 silinder turbo kenceng. Turbo lag-nya sih ada banget. Turbo lag-nya ada sekali. Cuman emang suaranya sih, suara knalpotnya sih enggak sih kok gue. Suara mesin dan suara knalpotnya gue kurang doyan. Terus bagaimana dengan kenyamanan? Ya, mobil rally mau gimana nyaman? Ya udah segini aja nyamannya. Kedap apa enggak? Enggak. Mobilnya tidak kedap. Emang udah untuk lightweight, terus ditambah tidak ada sound dampening gitu-gitu dan sebagainya, frameless pula, ya kan? Ya, mobil ini tidak kedap pemirsa. Koplingnya apakah enteng? Lumayan. Enaknya ini short shift sih. Kita coba lagi habis ini. Power itu baru keluar di kira-kira 3000-4000 rpm. Bagaimana kalau kita coba sedikit, gigi 2 rolling. Ya, narik sih, memang narik. 300 Nm of torque untuk mobil seenteng ini ya tentunya besar. Ini koplingnya sih, kopling balap tau gak sih lo rasanya. Dut-dutan kalau nggak biasa. Ini gue udah tadi pakai mode sport, berarti yang rear bias. Sekarang kita coba yang buset. Keras ya, Bo. Keras ya. Buset. Sekarang kita coba yang track. Kalau track 50-50. Surprisingly untuk pengeremannya gue pikir akan lebih pakem. Nggak tahu kenapa. Pakem, cuman kayak gue pikir dengan disc brake sebesar itu, high performance brake, dia akan lebih pakem. Coba sekali lagi remnya. Ya mungkin secara pakemnya dia mungkin bisa lebih pakem, cuma secara feel brake-nya enak. Bagaimana untuk macet-macetan? Ya kerasa sih. Koplingnya agak berasa. Dia tuh bukan berat, cuman travelnya lumayan panjang koplingnya. Di belakang ada Yaris hatchback versi Indonesia. Ya emang nggak beda jauh sih kalau secara bentuk ya. Kalau dari depan doang lampunya aja mirip. Oke. Mobil ini handlingnya enak. Gua nggak bisa bohong kalau itu. Handlingnya ini enak. Saking compact dan suspensinya emang settingan balap gitu ya, steering rail dan sebagainya. Ini beloknya enak, agile sekali. Ya. Jadi GR Yaris untuk 850 juta rupiah. Apakah kemurahan seperti yang Om Mobi bilang? Atau overpriced seperti yang gue bilang? Kalau kalian tim yang mana? Kalau gue secara performance mesin, secara handling gitu ya, ya gue mesti mengakui mobil ini one of a kind lah gitu. Bukan yang paling kencang memang, tapi experience-nya memang cukup berbeda lah gitu. Tapi sebenarnya dari harga 850 juta, kalau gue expect mobil ini setidaknya sedikit lebih mewah lah gitu. Setidaknya head unitnya jangan yang begini deh gitu. Setidaknya soft touch-nya jangan terlalu terbatas lah gitu. Setidaknya audionya mungkin akan lebih bagus gitu. Karena sebenarnya kalau di luar negeri yang di Indonesia jatuhnya lebih down spec sih. Tapi emang mobil ini tidak bisa dibandingkan dengan mobil umum lainnya karena emang mobil ini tuh build specifically untuk balap. Kalau gue sendiri, apakah gue akan beli GR Yaris kalau misalkan ada kesempatan untuk beli?
Mungkin kalau gue jawabannya enggak, gitu ya. Kalau gue nggak kepengen karena pertama pasti gue nggak akan kepake. Karena mobil ini kecil dan gue kemana-mana selalu sama Aaron, selalu sama istri, selalu sama Neni. Jadi mobil ini kecil, nggak akan kepake. Gue juga belum pengen punya mobil yang pure weekend doang gitu. Gue kalau punya mobil aneh, gue pengen mobil anehnya tuh bisa dipakai untuk harian juga, untuk kemana-mana gitu, yang lebih praktikal lah. Maka dari itu mungkin kalau dengan harga segitu, gue akan prefer untuk cari mobil lain. Satu mobil yang gue belum kesampaian untuk punya dan Kanjeng Putri pengen banget punya, Defender. Ya, bukan perbandingan yang pas, tapi dengan harga yang segitu, 8 jutaan, gue bisa dapat Defender TDI 300, 110, gue mungkin akan pilih itu. Sekian dulu aja untuk vlog kali ini nyobain GR Yarisnya. Apakah kalian suka? Atau kalian lebih pilih mobil yang lain? Kalau kalian pilih mobil yang lain, kasih tahu di kolom komen mobil apa yang kalian pilih. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.